Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, bagaimana hari kalian? Sudah malam Jumat nih. Huh, Suasana mistisnya udah mulai terasa ya. Seperti biasa, setiap malam Jumat aku bakal bacain curhatan misteri dari teman-teman semua. Curhatan yang udah masuk ke email karena kita punya cerita @gmail.com atau DM Instagram kita di @karena-kita-punya-cerita bakal aku bacain sesuai episode ya. Dan curhatan misteri malam ini tentang jangan ikuti aku. Teman-teman semua, pernah gak sih ngerasain kalau kita seperti ada yang memperhatikan? Cuaca tiba-tiba terasa dingin atau panas, seperti ada yang mengikuti, bahkan seperti ada yang memanggil. Konon katanya, kadang banyak sekali cara untuk makhluk halus ingin berinteraksi dengan kita, bahkan hanya untuk menyampaikan pesan. Dan keadaan seperti ini biasanya akan cepat terasa jika keadaan kita sedang tidak fit, seperti lelah, banyak pikiran, atau kalau sedang sakit. Buat teman-teman yang pernah ngalamin, yuk komen di bawah, ceritain ya. Oke, kita lanjut curhatan yang pertama. Waktu itu aku nekat pindah ke kontrakan pas aku lahiran 2 minggu. Karena aku gak akur sama kakak iparku dan mertuaku selalu membela anaknya. Daripada aku jadi baby blues, sampai akhirnya aku dan suami mencari kontrakan dan pindah. Kata orang sih masih wangi karena belum 40 hari. Tapi aku gak percaya kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah melahirkan bayi aku dan aku pun sehat dan tidak perlu masa pemulihan yang lama. Hari pertama aku pindah, aku seperti mendengar orang mandi. Tapi aku tidak menghiraukannya. Aku pikir mungkin tetangga sebelah, karena kontrakan aku berjejer 6 rumah. Dan aku rumah keempat, tapi di pojokan barisan kiri. Depan kontrakanku ada saung dan parkiran. Sampingnya ada rumah lagi 2. Besoknya suamiku memanggil warga setempat dan teman-temannya untuk mengadakan pengajian. Sebab katanya semalam dia tidak bisa tidur, seperti ada yang nindihin pas tidur. Badannya berasa berat sekali. Aku pikir karena baru pindahan, dia pegal-pegal. Setelah itu, aku dan suami tidak ada gangguan apapun lagi. Seminggu setelah itu, hari Jumat siang, aku lihat ada nenek-nenek duduk di depan saung dan melihat ke arah rumahku. Aku pikir dia warga di sini. Aku pun buka hordeng dan melihat dia tersenyum. Dia melambaikan tangannya seperti menyuruhku menghampirinya. Aku pun membuka pintu, tapi pas aku lihat lagi gak ada nenek itu. Aku bingung dan tiba-tiba suasana jadi dingin. Aku pun buru-buru ke kamar karena bayiku menangis kencang sekali. Dan ketika aku melihat punggungnya ada tanda biru. Dari situ bayiku tidak pernah bisa lepas dariku. Setiap malam pasti menangis. Dari jam 11 malam sampai jam 3. Setiap sore menjelang maghrib, aku sering sekali melihat nenek itu. Terkadang di saung, kadang di depan gerbang. Akhirnya aku tanya ke tetanggaku, apa di sini ada nenek-nenek? Ternyata tidak ada. Dan katanya itu mungkin wewek gombel atau hantu wanita yang suka ke anak bayi atau anak kecil. Aku pun akhirnya mengundang Pak Ustadz usulan dari warga setempat dan ibu kontrakan supaya anakku tidak terus menangis dan diganggu, tapi nihil. Sampai akhirnya aku hanya bertahan 2 bulan di sini dan kami pindah kontrakan. Merinding say. Iya sih, dulu kata mama aku nih ya, kalau anak lagi tidur, mau siang ataupun malam, itu gak boleh ditinggalin. Itu tuh harus seandainya anak tidur pun, harus terlihat oleh kita gitu. Terus kalau misalnya lagi maghrib juga, anak harus digendong, itu gak boleh dilepas. Mau dia lagi tidur ataupun enggak, itu harus digendong gitu. Ada juga gak sih yang dibilangin gitu sama orang tuanya? Tapi percaya gak percaya, ini semua kadang ada loh. Kadang banyak aja gitu kejadian kayak gini gitu. Wewe gombel atau nenek gombel gitu. Kalian tahu gak sih itu? Yang kalian tahu
Coba yuk ceritain. Lanjut ya. Aku pernah ngalamin diikutin genderuwo. Katanya buat ngelepasin genderuwo itu biar gak terus ngikutin aku, yaitu harus nikah secara gaib sama genderuwo itu. Aduh, aku gak mau dan aku gak percaya sama itu. Awalnya aku ngekos di dekat kantorku dan kamarku bersebelahan dengan kamar mandi. Dan belakang kamar mandi itu ada pohon besar sekali. Aku selalu pulang malam ke kosan. Bahkan aku sering mandi lewat tengah malam. Dan karena sepi, tak jarang aku sering hanya menggunakan handuk dari kamar mandi ke kamarku. Dari situ aku selalu ditampakkan oleh sosok laki-laki jelek, tinggi besar dan gigi bertaring. Aku sering sekali pas bangun tidur, celanaku terlepas sendiri. Aku tidak tahu, bahkan tidak sadar sama sekali. Bahkan tidak merasakan apapun. Makin kesini aku makin ketakutan sendiri, sampai gak bisa tidur. Dan kenapa setiap ada anjing yang melihat aku, itu selalu menggonggong. Dan burung depan kosan aku, setiap aku lewat seperti kaget, gak bisa diem, seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Akhirnya aku berobat, dari ilmu hitam sampai ilmu putih. Dan kebanyakan selalu bilang yang sama, aku harus nikah gaib dulu sama genderuwo itu. Kalau enggak, dia bakal terus ngikutin aku. Bahkan gak bisa dilepasin dari tubuhku. Aku pun akhirnya pergi ke salah satu kiai di sebuah pondok pesantren atas saran temanku. Aku diobati di sana, diruqyah, dan lain-lain. Sekarang genderuwo itu udah gak ngikutin aku lagi. Aku juga pernah sih denger. Jadi, kalau si genderuwo itu suka cewek-cewek yang suka pakai baju minim gitu kalau lagi tidur, katanya sih. Terus katanya si genderuwo itu seneng banget ngintip kamar cewek. Nah, genderuwo itu biasanya ada di deket tempat yang lembab gitu, seperti kali, pohon-pohon yang gede gitu, banyak bebatuan, katanya sih kayak gitu. Terus ada lagi nih cerita, ada juga genderuwo yang menyamar atau menyerupai suami ataupun pasangan kita. Kalau dia udah suka sama kita, apapun caranya itu pasti dia lakuin gitu, termasuk menyamar itu gitu. Jadi seolah-olah yang berkomunikasi dan berinteraksi sama kita itu suami kita atau pasangan kita atau pacar kita gitu. Serem ya, amit-amit deh. Makanya dimanapun kita tinggal, jangan suka seenaknya, tetap hati-hati ya. Lanjut. Aku hampir saja dimasukkan ke RSJ gara-gara teman tak kasat mataku. Waktu itu aku sempat mau bunuh diri karena suatu masalah. Aduh, Marimar, kamu kira bunuh diri itu bisa menyelesaikan masalah gitu? Gitu semuanya. Gak semudah itu, say. Dan aku tak sadarkan diri hampir 5 hari. Ketika aku siuman, aku lihat ada anak perempuan kecil di ujung bangsalku. Aku pikir itu sesama pasien. Tapi dia hanya diam. Dan aku pun masih cuek dan tidak begitu menghiraukan dia. Di hari aku harusnya pulang ke rumah, anak perempuan itu menarik-narik tanganku dan bilang, "Aku mau ikut kakak." Aku tanya lagi, "Kamu siapa?" Dia jawab, "Aku akan jadi teman kakak selamanya dan melindungi kakak." "Tapi nanti kamu dicari keluarga kamu," kataku. "Aku gak punya siapa-siapa, Kak," kata dia. Dan dia memperkenalkan namanya Nanda. Pas mamaku datang, aku bilang ke mama, "Boleh gak kalau Nanda ikut ke rumah? Karena dia gak punya siapa-siapa." Mamaku nanya, "Siapa Nanda?" "Itu, anak perempuan itu," sambil aku menunjuk Nanda. Mama hanya geleng-geleng kepala. Tapi akhirnya aku tetap ajak Nanda, karena dia terus mengikutiku. Sesampai di rumah, aku baru sadar kalau Nanda adalah hantu anak perempuan. Aku ketakutan berteriak-teriak menyuruh Nanda pergi. Semua keluargaku menganggap aku masih mengalami depresi.
Tapi Nanda tetap tidak mau pergi. Dia tidak menggangguku dan mengusikku. Nanda hanya selalu menemani. Kalau nggak diajak bicara pun dia diam. Akhirnya aku pun mulai terbiasa dengan keberadaan Nanda. Kami sering bercerita dan bermain. Keluargaku makin aneh melihatku. Aku sering terlihat bicara sendiri, tiba-tiba menangis, tertawa, dan sudah tidak mau berangkat sekolah. Aku hanya menghabiskan waktu di kamar dan porsi makanku bertambah. Akhirnya orang tuaku membawaku ke psikiater dan dokter menyatakan aku mengidap skizofrenia paranoid, yaitu mempunyai kecenderungan berhalusinasi. Makin kesini Nanda makin overprotective, makin ingin menguasai tubuhku. Dan aku sering melukai orang lain bahkan diriku sendiri. Aku sempat harus dirawat di RSC, tapi budeku bilang kalau temannya yang indigo lihat aku selalu diikuti anak kecil. Dan budeku menyuruh orang tuaku mengobatiku di salah satu Pak Haji atas rekomendasi dari teman. Sekarang aku sudah tidak tahu Nanda di mana. Walau sekarang aku lebih peka terhadap hal seperti itu, tapi tidak ada lagi yang mengikutiku. Aduh, gimana ya rasanya kalau diikutin sama hantu gitu, sama arwah gitu. Katanya sih ya, kalau arwah yang ngikutin kita itu tuh arwah penasaran. Mungkin karena ada urusannya dia yang belum terselesaikan. Dan dia tuh menganggap kamu tuh orang yang bisa dikendalikan dan bisa dipintain tolong gitu sama dia, gitu, untuk menjadikan medianya dia. Entah itu ada pesan yang mau disampaikan atau katanya juga sih ya, ada juga sih beberapa hantu yang gak sadar kalau mereka tuh udah beda alam sama kita gitu. Jadi dia tuh nganggap kita tuh sama aja gitu. Karena mereka itu meninggal dengan secara tidak wajar gitu. Jadi mereka gak bisa nerima gitu keadaannya. Teman-teman, ada gak sih yang ngalamin kayak gini? Terus ada gak sih di antara teman-teman semua yang punya juga teman tak kasat mata? Coba ceritain ya. Lanjut. Aku pernah ngeliat ada kuntilanak di kamar aku. Jadi ceritanya waktu itu malam-malam hujan deras banget, ditambah petir dan angin. Kakakku baru lahiran dan suaminya lagi keluar kota. Biasanya mamaku yang nungguin kakakku. Berhubung mamaku lagi kondangan dan terjebak hujan, jadi gak bisa buru-buru pulang. Sampai akhirnya aku yang temenin kakakku di kamarnya. Pas kakakku balik ke kamar dari ambil minum di dapur, kakak bilang, "Dek, teman kamu nginep bukan?" "Emang pas sore ada temanku main." "Enggak kak," jawab aku. "Kok kayak ada orang di kamar kamu?" Karena aku mengantuk, aku gak menghiraukan perkataan kakakku. Pas mamaku pulang, aku pun dibangunkan dan pindah ke kamarku. Dalam keadaan setengah tidur, aku jalan ke kamarku. Pas buka pintu, aku dan si Kunti itu saling tatap-tatapan. Aku ngejerit dan si Kunti pun kayak yang kaget dan menghilang. Shock ya. Aku balik lagi ke kamar kakakku sambil lari, seisi rumah heboh. Karena kakakku juga sempat lihat pas ambil air minum. Akhirnya kita tidur berempat, berdempetan. Dan mamaku gak berhenti baca ayat kursi. Ngebayangin ya si Kuntinya ikut shock. Wah, aku ketahuan nih. Aduh, kun. Kayaknya kamu tuh apes banget ya. Niat mau berteduh, taunya malah ketahuan. Tapi kalau hantu yang emang gak niat ngeganggu, cuman mau numpang lewat atau berteduh, kalau kita melihat dia, itu katanya suatu keapesan buat mereka. Terus emang katanya biasanya hantu-hantu itu suka berteduh di tempat yang gak ditempatin kalau lagi hujan gitu. Aduh, Miss Kun. Oke. Ini cerita terakhir. Ini cerita aku waktu di pesantren. Waktu itu aku tugas dauriyat atau ronda malam. Sewaktu aku keliling sekitar asrama putri, aku lihat ada wanita di kaca rambutnya panjang. Karena kita anak pesantren, kalau lihat rambut wanita itu seperti bonus. Kapan lagi lihat wanita tanpa jilbab? Saya pun iseng ngedekatin kamar itu, sambil bilang, "Ukti, belum tidur?" Gak ada jawaban.
Pas kita senterin taunya mukanya rata dan rambutnya acak-acakan. Kita lari terbirit-birit sampai pot depan asrama putri jatuhan. Apes banget ya kamu, Tong. Aduh. Besoknya kita dipanggil ke Kismul Am atau bagian keamanan. Disangka ustadznya kita ngintip di asrama putri. Dan kita pun dihukum. Temanku yang mendengar cerita kami gak percaya kalau aku dan temanku lihat penampakan. Dia malah ngalaminnya sendiri. Beberapa hari setelah itu dia sakit diare. Alhasil harus bolak-balik kamar mandi. Tengah malam dia minta antar aku ke kamar mandi. Aku gak mau. Karena sakit dan kebelet, akhirnya dia lari ke kamar mandi sendiri. Pas dia keluar kamar mandi, dia lihat ada aku depan pintu kamar mandi, katanya. Pas sampai kamar, kata dia, bukannya ente tadi di depan kamar mandi? Kok ente udah di sini lagi? Kata aku, siapa yang kamar mandi? Akhirnya dia langsung panas dingin dan tidur ditutupi selimut. Aduh. Aduh, makanya ente jangan sompral, gak percaya kayak gituan. Diliatin meriang kan tuh. Aduh. Aduh. Lagi di pesantren, terus kita lagi sakit diare. Aduh, itu tersiksa banget. Malam-malam harus kamar mandi. Mana kamar mandinya itu gak di luar kamar kita. Kayaknya tuh sesuatu yang gimana gitu ya. Iya loh. Terus kadang juga ya di pesantren itu banyak juga cerita-cerita seram kayak gitu. Terus kalau denger sih ya, kebanyakan itu kejadian di asrama putri. Apalagi kalau lagi haid, kalau lagi bengong. Makanya kadang suka banyak banget kejadian kesurupan di asrama putri. Terlebih pas menjelang maghrib. Soalnya kan semua santri itu ke masjid buat sholat berjamaah. Dan itu waktunya cukup agak lama juga kan, sampai ke Isya gitu. Belum ada pengajian dulu, ada kajian dulu, ada beberapa acara dulu gitu ya. Nah, yang tinggal di asrama itu tinggal beberapa santri putri yang sedang halangan gitu. Pernah juga nih dapat cerita dari temen aku. Jadi waktu itu di kamarnya dia banyak banget kejadian-kejadian serem. Ada yang pas tidur tiba-tiba dengar suara air yang dituangin. Gimana sih kalau misalnya air termos dituangin itu kan pasti bunyinya bluk gitu ya. Nah itu dia ngedenger itu. Terus kadang juga dia ngelihat tangan. Terus ada juga ya yang ngelihat si kuntilanak. Banyak banget ya teman-teman kejadian di pondok pesantren itu. Buat teman-teman yang punya pengalaman di pesantren ataupun cerita dari teman atau cerita dari saudara yang lebih seru dan lebih horor, boleh banget ceritain ya di kolom komentar. Aku tunggu loh. Aduh, karena udah makin merinding, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita, bisa langsung aja email ataupun DM di Instagram kita ya. Oh iya, boleh di like dan di share ya teman-teman. Salam bahagia selalu, cerita kita karena kita punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.